Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rian Ramadan dengan NPM 432221118. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video sensor. Sistem elektronika merupakan perpaduan antara ilmu mekanika elektronika, sistem kendali, dan teknologi informasi yang dirancang untuk bekerja secara otomatis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu penerapan sistem mekatronika yang sangat penting adalah pada sistem pemantauan debit dan ketinggian air di pintu air, seperti di pintu air Katulampa. Pintu air Katulampa memiliki peran penting sebagai salah satu indikator utama untuk memprediksi potensi banjir di wilayah DKI Jakarta secara akurat, cepat, dan terus-menerus, sehingga informasi dapat segera disampaikan kepada petugas maupun masyarakat sebagai bentuk peringatan dini. Dalam merancang replika sistem tersebut diperlukan beberapa komponen utama, yaitu sensor untuk mengukur ketinggian air, sensor untuk mengukur debit air, microcontroller sebagai pusat pengendali, media tampil alarm, dan sistem komunikasi. Semua komponen tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga mampu menghasilkan sistem monitoring yang efektif. Yang A, sensor yang digunakan. Sensor pertama yang digunakan adalah sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ini berfungsi untuk mengukur tinggi permukaan air tanpa harus bersentuhan langsung dengan air. Sensor ultrasonik dipasang di atas permukaan sungai atau saluran air, kemudian memancarkan gelombang ultrasonik menuju permukaan air. Yang B itu spesifikasi sensor. Sensor ultrasonik HCSR04 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Tegangan kerjanya itu 5 volt DC, arus kerjanya sekitar 15 mA, frekuensi ultrasonik itu 40 Hz, jarak pengukuran 2 cm sampai 400 cm, akurasinya kurang lebih 3 mm, sudut deteksinya sekitar 15 derajat, pin VVC, trigger Echo NJND. Keunggulan sensor ini adalah pengukuran dilakukan tanpa kontak langsung dengan air sehingga lebih aman dari kerusakan akibat korosi maupun kotoran. Sensor debit air YFS200 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Tegangan kerja 5-18 volt DC, debit pengukuran 1-30 liter per menit, tekanan maksimum sekitar 1,7 MPa, output pulsa digital, akurasi kurang lebih 10%, materialnya plastik tahan air dengan rotor magnetik. Untuk penggunaan pada sungai besar seperti Katulampa, biasanya digunakan flow meter industri yang memiliki kapasitas jauh lebih besar dibanding sensor laboratorium. Prinsip kerja sistem dimulai ketika sensor ultrasonik dan sensor debit air melakukan pembacaan secara terus-menerus. Sensor ultrasonik memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi menuju permukaan air. Gelombang tersebut dipantulkan kembali di sensor sehingga waktu tempuh gelombang dapat diketahui berdasarkan waktu pantul tersebut. Microcontroller menghitung jarak antara sensor dan permukaan air menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan suara kali waktu pantul. Selanjutnya, tinggi muka air diperoleh dengan mengurangi jarak hasil pengukuran terhadap tinggi pemasangan sensor dari dasar sungai. Pada saat yang sama, sensor debit air mendeteksi jumlah aliran air yang melewati rotor. Air yang mengalir akan memutar baling-baling sehingga menghasilkan pulsa listrik. Semakin deras aliran air, semakin banyak pulsa yang dihasilkan.
microcontroller menghitung jumlah pulsa setiap detik, kemudian mengubah menjadi nilai debit air berdasarkan konstantan sensor. Setelah memperoleh data tinggi, muka air dan debit air, microcontroller membandingkan dengan nilai batas yang telah ditentukan sebelumnya. Normalnya itu tinggi air kurang dari 80 cm, siaga 4 80 sampai 120 cm, siaga 3 120 sampai 160 cm, siaga 2 160 sampai 200 cm, siaga 1 dalam kurung bahaya lebih dari 200 cm. Nah, ini yang keunggulan sistemnya. Sistem monitoring berbasis microtronika memiliki banyak keunggulan dibanding pengamatan manual. Pertama, sistem mampu bekerja selama 24 jam tanpa henti sehingga pemantauan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, hasil pengukuran lebih akurat karena menggunakan sensor elektronik dengan tingkat kesalahan yang kecil. Ketiga, data dapat dikirim secara otomatis kepada petugas sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Keempat, data historis dapat disimpan sehingga memudahkan analisis pola kenaikan debit air pada musim hujan. Selain itu, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan teknologi Internet of Things (IoT), kamera pemantauan atau CCTV, panel surya sebagai sumber energi, serta kecerdasan buatan artificial intelligence untuk memprediksi kemungkinan banjir berdasarkan data historis dan kondisi cuaca. Ini yang nomor 2, sistem sensor pada overheat treatment. Perlakuan panas heat treatment merupakan proses pemanasan dan pendinginan logam pada temperatur tertentu untuk mengubah sifat mekanik material seperti meningkatkan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, serta mengurangi tegangan sisa pada logam. Proses ini banyak digunakan dalam industri manufaktur, otomotif, permesinan, dan konstruksi karena mampu menghasilkan material yang memiliki kualitas lebih baik sehingga sesuai kebutuhan. Keberhasilan proses heat treatment sangat dipengaruhi oleh ketepatan pengendalian temperatur dan waktu pemanasan holding time. Oleh sebab itu, oven heat treatment harus dilengkapi dengan sistem mekatronika yang mampu mengontrol suhu dan waktu secara otomatis. Sensor yang digunakan itu, yang pertama, sensor suhu thermocouple tipe K. Sensor utama yang digunakan adalah thermocouple tipe K. Sensor ini bekerja berdasarkan efek Seebeck, yaitu menghasilkan tegangan listrik kecil akibat adanya perbedaan temperatur pada dua logam yang berbeda. Tegangan tersebut kemudian dikonversi menjadi lebih nilai temperatur oleh modul pembaca. Thermocouple tipe K dipilih oleh mampu mengukur temperatur tinggi hingga lebih dari 1000 derajat Celcius sehingga sangat sesuai digunakan pada proses heat treatment logam. Kedua, timer RTC atau timer internal microcontroller. Selain temperatur, variabel penting lainnya adalah waktu. Proses pengukuran waktu dan menggunakan timer internal pada Arduino atau modul RTC Real Time Clock DS3231. Apabila diperlukan percatatan waktu secara presisi, timer berfungsi menghitung lamanya proses pemanasan holding time. Setelah waktu yang telah ditentukan tercapai, sistem secara otomatis mematikan elemen pemanas atau memberikan notifikasi pada operator. Sensor pintu. Sebagai fitur keselamatan oven dapat dilengkapi limit switch yang dipasang pada pintu oven.
Sensor ini mendeteksi apakah pintu dalam keadaan tertutup atau terbuka. Jika pintu terbuka saat proses berlangsung, sistem dan memutuskan daya menuju elemen pemanas sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Dan B. Spesifikasi sensor. Thermocouple tipe K, spesifikasinya itu rentang pengukuran kurang dari 200 derajat Celcius hingga 1260 derajat Celcius. Akurasinya kurang lebih 2 derajat. Respon cepat terhadap perubahan suhu, tahan terhadap temperatur tinggi, material tahan korosi, output berupa tegangan milivolt. Keunggulan thermocouple K itu adalah mampu bekerja pada lingkungan bersuhu sangat tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Modul MAX 675 modul ini digunakan pembaca sinyal thermocouple. Spesifikasinya tegangan kerja 3,3 sampai 5 volt, resolusi pembacaan 0,25 derajat Celcius, komunikasi SPI, compatible dengan Arduino dan ESP32, pembacaan temperatur hingga 1024 derajat Celcius. Timer Arduino. Spesifikasinya menggunakan clock microcontroller, akurasi tinggi, dapat diatur dalam suatu satuan detik, menit maupun jam, tidak memerlukan perangkat tambahan. C. Prinsip kerja oven heat treatment. Prinsip kerja sistem dimulai ketika operator memasuki benda kerja ke dalam oven kemudian menentukan temperatur. Selama proses melalui tombol atau keyboard, temperatur 850 derajat Celcius. Waktu penanahannya itu 45 menit. Setelah tombol start ditekan, microcontroller mengaktifkan solid state relay atau SSR, atau relay yang menghubungkan sumber listrik menuju elemen pemanas. Elemen pemanas mulai dihasilkan panas sehingga temperatur oven meningkat. Komponen pendukung. Selain sensor, sistem juga memerlukan beberapa komponen pendukung, antaranya lain Arduino Uno atau ESP32 sebagai pengendali utama, 2 elemen pemanas listrik sebagai sumber panas, 3 solid state relay SSR untuk mengendalikan daya pemanas, 4 LCD 16x2 atau LCD 20x4 sebagai penampil suhu dan waktu. Selanjutnya keyboard atau push button sebagai pengatur temperatur dan timer. Selanjutnya buzzer sebagai alarm. Lanjut yang nomor 3 itu pabrik cat merupakan salah satu industri yang menerapkan sistem produksi secara batch, yaitu proses produksi yang dilakukan dalam jumlah tertentu pada setiap siklus. Pada sistem ini seluruh bahan baku seperti pigmen, pelaro, dan bahan aditif dimasukkan ke dalam tangki bercampur sesuai komposisi yang telah selanjutnya bahan-bahan tersebut diaduk menggunakan mixer hingga tercampur secara homogen selama waktu tertentu. Desain sistem kerja pabrik cat. Sistem kerja dimulai dari tangki pencampuran mixing tank yang dilengkapi motor pengaduk. Operator memasukkan bahan baku sesuai formula yang telah ditentukan. Setelah semuanya bahan masuk, operator penekanan tombol start pada panel kontrol PLC atau microcontroller kemudian mengaktifkan motor pengaduk sehingga baling-baling mulai berputar dan mencampur seluruh bahan selama 10 menit. Setelah proses pengadukan berlangsung, beberapa sensor bekerja secara bersamaan untuk memastikan kondisi proses serta sesuai standar. Sensor level memantau jumlah cairan di dalam tangki agar volume sesuai kapasitas sensor. Suhu mengawasi temperatur campuran karena suhu yang terlalu tinggi
Mengubah karakteristik cat sensor kecepatan putaran motor, memastikan mixer berputar pada kecepatan yang telah ditentukan, misalnya 300 rpm. Sensor yang digunakan itu yang pertama itu sensor level cairan. Sensor level digunakan untuk mengetahui jumlah cat di dalam tangki percampuran. Jenis sensor yang digunakan adalah ultrasonic level sensor, fluid level sensor, capacitive level sensor. Itu ya spesifikasinya: tegangan kerja 12-24 volt DC, jarak pengukurannya 0,2-5 meter, akurasinya kurang lebih 0,5%, output analog 4-20 mA atau digital. Sensor suhu PT100 atau thermocouple, spesifikasinya rentang suhu kurang minus 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius, akurasi kurang lebih 0,2 Celcius, output resistansi stabil terhadap perubahan suhu. Aktuator yang digunakan itu yang pertama motor listrik AC sebagai penggerak mixer, inverter variable frequency drive atau VFD untuk mengatur kecepatan motor. Yang ketiga solenoid valve sebagai pembuka dan penutup aliran cat. Yang keempat contoh conveyor untuk memindahkan kaleng. Yang kelima pneumatic cylinder untuk proses penutupan tutup kaleng. Lampu indikator sebagai penanda kondisi mesin. Dan terakhir buzzer sebagai alarm apabila terjadi gangguan. Prinsip kerja sistem: ketika operator menekan tombol start, PLC memeriksa seluruh sensor. Jika level mencukupi, semua sensor dalam kondisi Jika level bahan mencukupi dan semua sensor dalam kondisi normal, motor pengaduk mulai bekerja. Rotary encoder mengirim data putaran motor kepada PLC. PLC mempertahankan putaran sesuai pengaturan, misalnya 300 rpm menggunakan inverter selama 10 menit. Proses berlangsung. Sensor suhu terus memantau temperatur campuran. Apabila temperatur terlalu tinggi, PLC dapat mengaktifkan sistem pendingin atau mengurangi kecepatan putaran motor. Cukup sekian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.